Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan mengajak sahabat semua memasuki kisah baru dari perjalanan Widanu. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Dan buat sahabat semua yang belum subscribe, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya, karena saya akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik yang belum pernah ada. Jangan lupa juga untuk memberikan like, serta bantu share link video ini sebanyak-banyaknya. Oke, siapkan posisi yang nyaman, dan mari kita simak ceritanya. Beberapa hari setelah kejadian di malam mengerikan itu, Widanu pun kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa. Namun langkahnya kini lebih sering berbelok menuju rumah Mbah Barno. Awalnya hanya untuk memastikan pagar gaib yang dia pasang benar-benar aman, lalu memastikan Mbah Barno dalam keadaan sehat. Namun seiring waktu, alasan-alasan itu tidak lagi perlu diucapkan. Kakinya melangkah ke sana dengan sendirinya, seolah rumah itu telah menjadi titik tenang di antara semua kegelisahan yang pernah dia hadapi. Tantri pun menyadari perubahan itu, dan setiap kali Widanu datang, ada rasa hangat yang muncul tanpa diminta. Dia tidak lagi menyambut dengan sikap yang kaku atau sungkan. Senyum yang dulu dijaga kini mengalir alami. Kadang dia menyiapkan minum, kadang hanya duduk menemani Widanu di ruang depan, berbincang ringan tentang hal-hal sederhana, tentang para pemuda desa yang kini lebih banyak datang ke rumahnya untuk belajar ilmu-ilmu bela diri, dan tentang sawah yang kembali hijau, atau tentang berita di televisi yang menyala sebagai latar suara. Hubungan mereka tumbuh tanpa paksaan, tidak ada pengakuan dan tidak ada juga janji. Namun kedekatan itu terasa nyata. Widanu sering membantu hal-hal kecil di rumah Mbah Barno, seperti memperbaiki saklar lampu yang longgar, mengecek parabola, atau sekedar memberi pakan ternak. Tantri memperhatikan semua itu dalam diam. Dia merasa nyaman dengan kehadiran Widanu yang tidak pernah berlebihan dan tidak pula menuntut apapun. Sedangkan Mbah Barno sendiri melihat perubahan itu dengan senyum besar. Dia jarang berkomentar, tapi sorot matanya menyimpan rasa lega. Baginya, kehadiran Widanu bukan hanya membawa perlindungan, tapi juga kehidupan baru di rumah yang sempat diliputi ketegangan. Bu Asri pun merasakan hal serupa. Dia sering meninggalkan Widanu dan Tantri di ruang depan dengan alasan ke dapur, memberi mereka ruang tanpa perlu mengatakannya secara terang-terangan. Ada malam-malam ketika Widanu datang lebih lama dari biasanya. Mereka duduk di teras ditemani cahaya lampu rumah dan suara serangga malam yang kini terdengar biasa, tidak lagi menakutkan dan tidak lagi mencekam. Tantri sesekali tertawa kecil, sesuatu yang jarang dilihat sebelumnya. Tapi di balik semua itu, ada sebuah permasalahan baru yang perlahan menghampiri Widanu. "Tantri kemana, Le? Kok Simbah perhatikan awakmu sendiri saja dari tadi?" tanya Mbah Barno yang sore itu baru saja pulang dari ladangnya. Itu Mbah, Tantri sedang mengantar bule ke rumah Bapak," balas Widanu yang sedikit gugup kala itu. "Hehehe, ada-ada saja. Wong ada tamu kok malah ditinggal," ucap Mbah Barno yang kini duduk di depan Widanu. "Tapi kebetulan sekali, Le. Ada yang ingin Simbah sampaikan padamu," imbuh Mbah Barno dengan wajah yang terlihat lebih serius. "Ada apa, Mbah? Kok sepertinya penting sekali?" tanya Widanu penasaran.
Setelah Simbah melihat kejadian malam itu, Simbah jadi teringat kembali keinginan yang saat ini terpendam di dalam hati Simbah, Le. Balas Mbah Barno sambil memandang ke arah jalan desa yang tampak sepi sore itu. Sampaikan saja, Mbah. Mungkin saya bisa membantu, balas Widanu dengan sikap tenang. Sebenarnya Simbah mau minta tolong, dan Simbah tahu kalau awakmu atau bapakmu bisa membantu mewujudkan keinginan Simbah, ucap Mbah Barno yang masih mengundang tanya. Kalau saya bisa, pasti saya akan membantu panjenengan, Mbah, balas Widanu mantap. Tapi ini sedikit berbahaya, Le. Dan seandainya bisa, Simbah juga harus meninggalkan Tantri dan adik-adiknya, serta juga bulekmu, ucap Mbah Barno dengan nada berat. Dulu aku pergi meninggalkan keluargaku, dan ketika aku kembali, mereka telah tiada, Le. Yang tersisa hanya asih ibunya Tantri yang terus merawat tubuhku, balas Mbah Barno yang kini tatapannya terlihat kosong. Kadang memilih itu tidak mudah, Mbah, ucap Widanu singkat yang membuat Mbah Barno menganggukkan kepala. Benar sekali, Le. Setiap pilihan memang akan selalu memberikan luka. Tapi sepertinya pilihanku hanya satu, Le. Di usiaku ini, aku ingin kembali ke sebuah tempat di mana aku pernah hidup bersama seorang perempuan yang sangat aku sayangi, ujar Mbah Barno yang mulai menjelaskan maksud dan tujuannya. Ceritakan dulu saja, Mbah, supaya saya mengerti apa yang Simbah inginkan, balas Widanu yang membuat Mbah Barno menghela nafas panjangnya. Selama hidup di dunia ini, aku hanya pernah mencintai seorang wanita, Le, dan wanita itu merubah segalanya. Orang tuaku membenciku dan mengusirku dari rumahnya karena mereka menganggap aku sebagai orang yang gagal, ucap Mbah Barno yang mulai menceritakan kehidupannya di masa lalu. Waktu muda dulu, aku adalah seorang tentara, Le. Dan aku harus menerima kenyataan pahit ketika aku dikeluarkan dari kesatuanku. Semua itu karena wanita yang sangat aku cintai, Le. Lalu di saat yang sama, wanita itu juga meninggalkanku. Dia menikah dengan orang lain, imbuh Mbah Barno yang kini terlihat marah. Suasana menjadi hening setelah kalimat terakhir diucapkan Mbah Barno. Widanu yang semakin penasaran dengan kisah pahit Mbah Barno terus memperhatikan lelaki tua itu dan mulai merasakan energi hitam yang perlahan bangkit dari dirinya. Sejak hari itu nasib buruk seolah terus menemani langkahku, Le. Setelah mengalami kegagalan, aku memutuskan pulang ke rumah orang tuaku. Tapi sayangnya, ayahku malah memarahiku hingga dia mengusirku, ucap Mbah Barno yang semakin terlihat marah. Widanu yang sedari tadi terlihat tenang, mulai waspada dengan energi hitam yang terasa semakin kuat. Namun dia tahu jika energi itu tidak akan menyerang siapapun, karena itu hanya bagian dari luapan amarah Mbah Barno. Karena merasa sangat kecewa dengan kehidupanku, akhirnya aku pergi ke sebuah hutan. Di sana aku menemui juru kunci dari tempat yang dianggap wingit dan sakral. Dia menanyakan tujuanku, tapi saat itu aku tidak mempunyai tujuan apapun. Tidak untuk memuja pada makhluk gaib untuk mencari kekayaan, dan juga tidak melakukan ritual apapun. Karena saat itu yang aku inginkan hanya menjauh dari kejamnya dunia, ujar Mbah Barno yang kembali menjelaskan. Dan setelah beberapa hari berada di dalam hutan, aku menemukan sesuatu yang akhirnya merubah hidupku, Le, imbuh Mbah Barno yang mulai terlihat tenang. Maaf, Mbah, baru saja saya merasakan adanya energi asing yang sangat kuat dari dalam diri Simbah.
Apakah Simbah pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan? Tanya Widanu penasaran. Dulu aku hanya belajar rapalan mantra saja, Le. Dan itu aku gunakan saat aku menjalani pendidikan menjadi tentara. Jawab Mbah Barno yang membuat Widanu mengangguk. Tapi energi yang kau rasakan tadi mungkin berasal dari tempat yang akan menjadi tujuan terakhir dalam hidupku, Le. Imbuh Mbah Barno yang kini mulai dapat tersenyum. Berarti selama 30 tahun panjenengan tidak sadarkan diri itu? Ucap Widanu menggantung. Benar sekali, Le. Sukmaku pergi meninggalkan tubuhku. Dan selama tubuhku masih berada di dunia ini, maka sukmaku di alam itu akan terus hidup. Sambung Mbah Barno menjelaskan. Jadi ceritanya begini, Le. Saat itu Simbah yang tidak membawa bekal apapun di dalam hutan mulai kelaparan dan sangat sulit sekali mencari sumber makanan. Hingga akhirnya Simbah sampai di sebuah pinggiran tebing berongga yang sangat tinggi. Di sana Simbah melihat banyak sekali makanan dan buah-buahan segar. Karena lapar yang sudah tidak dapat ditahan lagi, tanpa pikir panjang Simbah memakan apa yang ada di tempat itu. Tapi ketika sedang menikmati makanan yang merupakan sesaji, tiba-tiba seseorang menghantamkan kayu di belakang bagian kepalaku, Le. Hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Ujar Mbah Barno menceritakan awal mula dirinya masuk ke alam gaib di tempat itu. Mbah Barno pun melanjutkan ceritanya. Dia mengatakan ketika kesadarannya kembali, dia sudah berada di tempat yang terasa asing namun sangat nyata. Lebih nyata dari mimpi, tapi juga tidak sepenuhnya sama dengan dunia manusia. Langit berwarna jingga berlapis kabut tipis yang bergerak perlahan. Tanah di bawah kakinya padat, hangat dan berdenyut halus seolah hidup. Tubuhnya terasa ringan, tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Dan luka-luka batin yang selama ini menggerogoti dadanya terasa hilang, seakan tertinggal di dunia lain. Tidak lama kemudian, kabut tipis di hadapannya terbelah perlahan. Bukan dibuka oleh angin, melainkan oleh kehadiran sesuatu. Dan dari balik kabut itu, muncul sosok perempuan dengan langkah tenang. Wujudnya sangat jelas, jauh lebih nyata dibandingkan lingkungan di sekitarnya. Dia tampak seperti manusia pada umumnya, tinggi tubuhnya seimbang, gerakannya lembut dan sorot matanya jernih. Kecantikannya tidak menonjol, namun sulit diabaikan. Rambut hitamnya tergerai rapi hingga melewati bahu, berkilau samar tertimpa cahaya yang entah berasal dari mana. Wajahnya teduh dengan tatapan yang tidak menghakimi, namun membuat siapapun yang dipandangnya merasa sedang ditelanjangi hingga ke lapisan terdalam. Di kedua lengannya, dari pergelangan hingga mendekati bahu terlukis tanda merah berbentuk garis memanjang yang tersusun rapi. Pola itu tidak kasar, tidak pula menyeramkan. Garis-garis merah itu tampak menyatu dengan kulitnya, berpendar sangat lembut seolah menjadi bagian dari aliran hidupnya sendiri. Di belakang sosok perempuan itu berdiri dua sosok lain. Keduanya berwujud manusia, namun kehadirannya terasa berbeda. Tubuh mereka tegap, kepala sedikit menunduk, dan mata mereka tidak pernah menatap langsung ke arah Mbah Barno. Pakaian yang mereka kenakan sederhana namun rapi, seolah menandakan peran sebagai abdi atau pengiring. Aura keduanya tenang namun kokoh, seperti penjaga yang telah lama berdiri di tempat itu. Wanita itu berhenti beberapa langkah di depan Mbah Barno. Dia tidak mengucapkan kata apapun. Tidak ada isyarat tangan, tidak pula senyum yang dibuat-buat. Namun pada saat pandangan mereka bertemu, sesuatu bergetar di dalam dada Mbah Barno. Bukan rasa takut, bukan pula keterkejutan. Yang muncul justru perasaan dikenali, seakan seluruh perjalanan hidupnya, luka-lukanya dan kelelahan yang membawanya ke tempat itu telah diketahui sejak awal. Pada saat itulah Mbah Barno mengerti tanpa perlu diberitahu. Wanita di hadapannya bukan penghuni biasa dari alam ini, tapi dia adalah putri kerajaan gaib dan sosok yang akan mengikat nasibnya dengan dunia yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya.
Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat udara di sekitarnya berubah menjadi lebih hangat dan tenang. Dia tersenyum, senyum yang tidak dibuat untuk memikat, namun justru membuat siapapun yang melihat lupa pada luka-luka yang pernah ada. "Selamat datang di kerajaanku, Tuan. Perkenalkan, namaku Sekar Dewi," ucap sosok perempuan itu dengan senyum yang membuat hati Mbah Barno bergetar. "Apakah aku sudah mati, Nyi?" tanya Mbah Barno sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Belum, Tuan. Hanya saja Tuan sudah berpindah alam. Tapi sejatinya Tuan ini masih hidup," balas Sekar Dewi menjelaskan. "Jadi ini memang benar bukan di dunia nyata," ucap Mbah Barno yang disambut anggukan kepala dan senyum menawan sang putri. "Saat ini Tuan sedang berada di kerajaan gaib Winduloka," ucap Sekar Dewi menjelaskan. "Maafkan aku, Nyi, tapi kenapa aku bisa sampai di tempat ini?" tanya Mbah Barno penasaran. "Apakah Tuan sudah lupa apa yang baru saja terjadi di dunia nyata? Tuan sudah melakukan perbuatan yang sangat dilarang," ujar Sekar Dewi menjelaskan. "Apakah yang aku makan itu adalah sesaji, Nyi?" tanya Mbah Barno lagi. "Benar sekali, Tuan. Dan orang yang memasang sesaji itu marah karena Tuan telah mengganggu ritualnya." "Apa yang sebenarnya Tuan inginkan sehingga Tuan mengganggu sebuah ritual yang sedang berjalan?" tanya sosok Sekar Dewi dengan wajah yang terlihat tegas. "Aku tidak menginginkan apapun, Nyi. Aku hanya ingin melepas semua beban hidupku. Dan aku pikir di dalam hutan ini aku akan mendapatkan ketenangan. Tapi yang aku dapat malah kelaparan, Nyi. Setelah berhari-hari tidak mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, aku memakan sesaji yang ada di mulut tebing tadi. Dan itu pun aku lakukan karena aku tidak tahu, Nyi," balas Mbah Barno sambil menundukkan wajahnya. "Kalau yang Tuan inginkan adalah sebuah ketenangan, Tuan bisa tinggal di sini dan menjadi pengabdi di kerajaan gaib Winduloka," ucap Sekar Dewi sambil tersenyum. "Dimanapun itu tidak masalah, Nyi. Yang penting hidupku tenang," balas Mbah Barno dengan mantap. "Kalau begitu, mari ikut aku, Tuan." Setelah itu, kabut di sekitar mereka berada perlahan menipis. Sosok Sekar Dewi melangkah lebih dulu, dan tanpa perlu isyarat jelas, Mbah Barno muda merasakan dorongan halus yang membimbing kakinya untuk mengikuti langkah tersebut. Setiap langkah menjauh dari batas antara dunia nyata dan alam gaib. Suara, ingatan, dan beban hidup Mbah Barno di dunia manusia tertinggal seperti pakaian lama yang dilepas tanpa disadari. Ruang di hadapan mereka berubah bertahap. Jalur batu yang semula sempit dan sunyi perlahan melebar menjadi hamparan tanah keras berwarna gelap. Udara di sana lebih hangat, beraroma logam dan getah kayu tua. Dari kejauhan barulah tampak kerajaan Winduloka. Bukan menjulang tiba-tiba, melainkan hadir perlahan seolah tumbuh dari ketiadaan. Bangunan-bangunan istana berdiri kokoh dengan bentuk yang asing namun teratur. Dindingnya bukan batu biasa, melainkan material gelap yang memantulkan cahaya samar. Menara-menara tinggi menyatu dengan akar-akar raksasa yang menjalar dari tanah, sementara lorong-lorong panjang menghubungkan pelataran satu dengan yang lainnya. Makhluk-makhluk kerajaan gaib berlalu lalang, ada yang berwujud manusia dengan tanduk, dan ada yang membawa ciri dari alam itu sendiri. Akan tetapi, tidak satu pun dari mereka menunjukkan keterkejutannya atas kehadiran Mbah Barno, seolah keberadaan Mbah Barno telah dicatat meski belum diumumkan. Sekar Dewi tidak membawa Mbah Barno masuk ke pusat istana. Langkahnya justru berbelok menuju bagian yang lebih sunyi, melewati deretan bangunan tua yang mengeluarkan bunyi denting logam berirama.
Di sanalah hawa kerajaan mulai berubah lebih berat, lebih keras, dan dipenuhi bau besi panas dan asap tipis. Di sebuah bangunan luas dengan atap melengkung indah, Sekar Dewi berhenti. "Salam hormat kami, Kanjeng Putri," ucap sosok makhluk gaib yang tubuhnya menyerupai manusia dewasa, tegap dan berotot, mengenakan pakaian punggawa kerajaan yang sederhana tapi terlihat sangat berwibawa. Wajahnya bukan wajah manusia, rahangnya menonjol, hidungnya lebar dan matanya tajam. Sosok itu berwajah kera dengan tubuh gagah tapi tanpa kesan buas. "Maaf jika kedatanganku mengganggu panjenengan, Ki," balas Sekar Dewi sambil tersenyum. "Tidak mengapa, Kanjeng Putri. Apakah ada perintah dari Kanjeng Ratu untuk segera menyiapkan pusaka-pusaka untuk para prajurit kerajaan, Kanjeng Putri?" tanya sosok itu penasaran. "Panggil saja namaku, Ki. Aku tidak suka dengan panggilan itu," balas Sekar Dewi yang raut wajahnya seketika berubah. "Sendika dawuh, Putri," balas sosok makhluk berwujud kera itu sambil menundukkan kepalanya. "Langsung saja, Ki. Kedatanganku ke tempat ini bermaksud ingin menitipkan sukma dari seseorang yang tidak sengaja masuk ke alam gaib kerajaan kita," ujar Sekar Dewi menjelaskan maksudnya. "Apakah manusia ini berbeda dari manusia-manusia biasanya, Sekar?" tanya sosok bertubuh tegap itu dengan nada yang lebih tegas. "Dia bukan pelaku ritual pesugihan, Ki. Dia hanya tidak sengaja tersesat ke tempat ini. Dan oleh sebab itu, aku tidak ingin dia menjadi budak di kerajaan ini," balas Sekar Dewi menjelaskan. "Baiklah kalau begitu. Aku mengerti maksudmu, Sekar. Dan aku pasti menjaganya serta melatihnya menjadi pembuat pusaka di sini," balas sosok itu sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari sosok makhluk berwujud kera itu, Sekar Dewi pun melangkah mendekat ke arah Mbah Barno muda. Dengan senyum yang mengembang di wajahnya, dia berkata, "Untuk sementara waktu, tinggallah dulu di sini, Tuan. Dan selain itu, Ki Subala akan mengajarimu membuat benda-benda pusaka," ucap Sekar Dewi sambil menoleh ke arah sosok makhluk gaib bertubuh tegap yang bernama Ki Subala. "Dan satu hal lagi, Ki. Jangan sampai Ibu Ratu mengetahui keberadaan pemuda ini. Aku percaya sepenuhnya kepada panjenengan," imbuh Sekar Dewi dengan senyum yang tersungging di pipinya. Ki Subala memahami tanpa perlu banyak tanya. Dia mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat ke arah Mbah Barno. Tatapannya kini tidak lagi menilai, melainkan menerima. Dengan suara rendah dan berat, dia menyatakan kesediaannya menjaga sukma dari manusia itu dan juga mengajarinya bertahan di alam gaib kerajaan Winduloka. Sekar Dewi menatap Mbah Barno untuk terakhir kalinya kala itu. Tidak ada janji dan tidak ada salam perpisahan, hanya pandangan panjang yang menyimpan kecemasan, harapan, dan perasaan yang belum berani dia beri nama. Setelah itu, sang putri berbalik lalu pergi meninggalkan Mbah Barno dan juga Ki Subala. Sementara itu, di serambi rumah Mbah Barno, Widanu terlihat diam dan terus mendengarkan cerita yang sedang dikisahkan oleh Mbah Barno. Hari semakin sore, tapi keduanya masih terlibat perbincangan hangat. "Lalu bagaimana bisa tubuh Simbah berada di rumah ini dan terbaring selama puluhan tahun, Mbah?" tanya Widanu yang semakin penasaran. "Ceritanya masih panjang, Le," balas Mbah Barno sambil tersenyum. "Setelah beberapa waktu berada di tempat Ki Subala, aku diajari cara menempa senjata pusaka, mulai dari bilah keris, palu gada, cambuk emas dan pedang, serta banyak lagi yang lainnya. Hingga suatu ketika,
Sang Ratu Winduloka yang tidak lain adalah ibu dari Sekar Dewi datang menemui Ki Subala. Dan di saat itulah dia mengetahui keberadaan Kule. Tapi beruntungnya Ki Subala dapat menenangkan amarah dari sang ratu. Dia mengatakan, jika aku adalah manusia yang ditemukan oleh Sekar Dewi, dan aku ditugaskan untuk mencari batu mustika yang bernama Anjani Mulya yang saat itu berada di dunia nyata. Ki Subala meyakinkan sang ratu jika hanya aku yang bisa mendapatkan mustika itu untuk dijadikan pelengkap dari cambuk sakti yang bernama Cemeti Banyu Aji. Ucap Mbah Barno melanjutkan ceritanya. Lalu apa yang terjadi, Mbah? Tanya Widanu yang semakin penasaran dengan apa yang terjadi. Mbah Barno menghela nafas panjang, lalu tersenyum ke arah Widanu. Sang ratu mempercayai apa yang dikatakan Ki Subala, sang resi pembuat senjata pusaka itu, Le. Dan akhirnya aku mendapatkan perintah untuk mencari batu mustika Anjani Mulya. Balas Mbah Barno menjelaskan. Mbah Barno pun kembali melanjutkan kisah hidupnya. Menurut dia, setelah Kanjeng Ratu memberi tugas berat itu, beberapa waktu kemudian Sekar Dewi kembali datang menemuinya. Dia mengatakan kepada Ki Subala jika akan mengantar sukmanya kembali ke dunia nyata. Tapi sebelum itu terjadi, Sekar Dewi membawa Mbah Barno muda ke sebuah tempat yang menurutnya sangat indah. Di sana mereka berdua saling menceritakan tentang kehidupan masing-masing. Sekar Dewi mendengarkan kisah hidup Mbah Barno tanpa menghakimi, tentang cinta yang gagal, tentang pengkhianatan nasib, dan tentang kemarahan serta kelelahan yang membawanya ke hutan itu. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki muda itu seakan diterima sepenuhnya, tidak ditimbang dengan benar atau salah, melainkan dipahami sebagai bagian dari perjalanan hidup. Begitu juga sebaliknya, Sekar Dewi menceritakan tentang kehidupannya di istana kerajaan Winduloka. Dia mengatakan jika dirinya adalah calon tunggal dari penerus sang ratu. Oleh sebab itu, dia diminta untuk menyatukan kerajaannya dengan kerajaan bangsa Buto. Dan itu berarti dia harus menikahi pangeran dari bangsa yang sangat dibencinya. Dengan wajah yang terlihat sedih, Sekar Dewi pun mengatakan apa yang diinginkannya kala itu. Aku menaruh harapan besar padamu, Tuan, ucap Sekar Dewi dengan nada pelan. Maaf Nyi, jangan panggil lagi aku dengan sebutan Tuan, karena di tempat ini Nyai lah pemimpinku, balas Mbah Barno muda dengan tegas. Baiklah Kang Mas, ucap Sekar Dewi sambil tersenyum. Sekarang katakan apa yang kau inginkan, Nyi, tanya Mbah Barno sambil menatap Sekar dalam-dalam. Bawakan aku mustika Anjani Mulya, Kang Mas, karena mustika itu ada di duniamu, balas Sekar Dewi yang membuat Mbah Barno berpikir keras. Jika saja aku memiliki kemampuan untuk melakukannya, aku pasti akan mencarikannya, Nyi. Tapi aku ini hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kesaktian apapun, dan bahkan saat ini tubuhku ada di dalam hutan. Lalu bagaimana mungkin aku akan mendapatkan batu mustika itu, Nyi? Tanya Mbah Barno yang kembali dilanda rasa bersalah dan putus asa. Aku akan membantumu, Kang Mas, jika kau mau melakukannya, balas Sekar Dewi yang kini bersandar di pelukan Mbah Barno. Carilah di mana mustika itu berada, dan aku akan memberimu kekayaan yang dapat membantumu untuk menemukan benda itu, Kang Mas, imbuh Sekar Dewi lagi. Perlahan-lahan, Sekar Dewi melepaskan diri dari sandaran tubuh Mbah Barno. Setelah itu dia melangkah ke arah dua abdi dalamnya yang sejak tadi berdiri tenang di belakangnya. Dan tidak lama kemudian, Sekar Dewi kembali ke arah Mbah Barno dengan membawa dua buah benda yang tidak asing lagi bagi seorang manusia. Di telapak tangan kanan Sekar Dewi terbaring sebuah benda kecil berkilau lembut
padat dan berwarna kuning hangat. Ukurannya tidak lebih besar dari kepalan tangan anak-anak, namun kilaunya terasa berat, seolah cahaya itu memiliki bobot. Sementara di tangan kirinya dia menggenggam bongkahan yang jauh lebih besar. Emas murni, kasar dan belum dibentuk. Permukaannya memantulkan cahaya alam gaib dan kilap yang hampir menyilaukan. Mbah Barno menahan nafasnya. Nalurinya sebagai manusia langsung mengenali nilai benda-benda itu, meski dia sendiri belum pernah menyentuh emas sebanyak itu sepanjang hidupnya. "Dengarkan aku baik-baik, Kang Mas," ujar Sekar Dewi dengan suara pelan namun tegas, seolah setiap kata harus tertanam kuat di dalam ingatannya. Dia mengangkat bongkahan emas yang kecil terlebih dahulu. "Yang ini harus kau berikan kepada orang yang telah menyerangmu di mulut tebing. Orang yang berniat buruk namun gagal menelan niatnya sendiri," imbuh Sekar Dewi yang membuat Mbah Barno tertegun. Gambaran itu seketika menyentak ingatannya. Mulut tebing, sesaji yang tampak nyata di hadapannya, rasa lapar yang memaksa dan bayangan sosok yang tiba-tiba muncul, amarah, dorongan dan sakit hati yang kemudian membuat kesadarannya terlepas dari raga. "Di dunia nyata tubuhmu tidak lagi tergeletak di tebing itu, Kang Mas, tapi kau telah dipindahkan, dan saat ini ragamu berada di sebuah gubuk tua, tempat tinggal juru kunci hutan itu yang menghubungkan dengan alam ini. Lelaki itulah yang menyerangmu, bukan untuk membunuh, melainkan hanya untuk mengusirmu. Dia mengira kau adalah pencuri sesaji yang dipersembahkan untuk para penghuni alam gaib tempat ini, Kang Mas," ujar Sekar Dewi menjelaskan panjang lebar. Setelah itu, Sekar Dewi menatap Mbah Barno dengan sorot mata yang penuh pengertian. "Berikan emas itu padanya, bukan sebagai sogokan, melainkan sebagai penebus. Dengan begitu, jalur hidupmu akan terbuka kembali, karena dialah yang akan menjadi orang pertama yang membantumu di dunia nyata," imbuh Sekar Dewi lagi. Kemudian, sang putri mengangkat bongkahan emas yang lebih besar. "Dan yang ini adalah bekalmu, Kang Mas. Gunakan untuk mencari mustika Anjani Mulia. Emas ini akan mengubah kehidupanmu menjadi orang yang kaya raya, dan dengan begitu kau dapat mencari keberadaan mustika itu." Mendengar apa yang dikatakan oleh Sekar Dewi, Mbah Barno merasakan dadanya sesak. Bukan oleh berat emas itu, melainkan oleh kepercayaan yang disematkan kepadanya. Dia seorang manusia yang tersesat, tapi kini memegang harapan dari sosok makhluk calon penguasa kerajaan gaib. "Dan setelah kau memiliki rumah dari hasil emas itu, buatlah satu ruangan khusus untukku, Kang Mas, dan lakukan ritual untuk memanggilku," pungkas Sekar Dewi menjelaskan. Dua bongkahan emas itu perlahan berpindah ke tangan Mbah Barno. Saat jemarinya menyentuh, hawa dingin menjalar dari kulitnya hingga ke dada. Untuk sesaat, kesadarannya ditarik perlahan seperti benang yang digulung kembali. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara kayu berderit. Bau tanah lembab dan asap kayu bakar menyusup ke indera penciumannya. Alam gaib memudar digantikan kegelapan lain, kegelapan dari dunia nyata. Mbah Barno pun melanjutkan ceritanya dengan wajah yang terlihat serius. Dari energi yang terpancar, Widanu tahu jika saat ini Mbah Barno masih terikat dengan sosok Sekar Dewi. Tapi Widanu juga tahu jika energi itu sangat tipis, seperti sisa kabut yang tertiup angin. "Apa panjenengan dapat menemukan mustika itu, Mbah?" tanya Widanu dengan wajah yang terlihat tegang. "Iya, Le. Aku berhasil menemukannya. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya aku mendapatkan mustika Anjani Mulia yang berada di tangan seorang kolektor benda-benda bertuah," balas Mbah Barno menceritakan. "Setelah aku mempersiapkan semuanya,
Aku memulai ritual untuk pergi ke kerajaan gaib Winduloka. Aku membangun rumah ini dengan satu kamar khusus yang tidak memiliki jendela. Selain itu, aku juga meminta adik perempuanku yang tidak lain adalah ibu dari bulekmu Asri untuk menjaga serta merawat tubuh kosong Kule. Imbuh Mbah Barno yang membuat Widanu mendapatkan benang merah dari cerita-cerita tentangnya yang dia dengar melalui orang-orang di sekitarnya. Jadi apa yang diceritakan orang-orang itu memang benar ya Mbah? Ucap Widanu sambil tersenyum. Sebelumnya aku berpikir untuk meminta adikku menguburkan jasadku saja, Le. Tapi Sekar Dewi mengatakan, jika tubuhku harus tetap terjaga dan terawat dengan baik di dunia ini. Karena jika ragaku sampai mati, maka sukmaku akan musnah juga di alam itu. Balas Mbah Barno yang membuat Widanu menganggukkan kepalanya. Setahu saya itu memang benar adanya, Mbah. Akan berbeda jika yang pergi ke alam gaib adalah manusia utuh, yang berarti jiwa dan juga raganya. Tapi bila hanya sukma saja, maka tubuh harus tetap berada di tempatnya dan terjaga dengan baik. Karena sejatinya, tubuh itu masih hidup, Mbah. Dan jika itu terus berlalu, maka tubuh akan menghilang dengan sendirinya atau disebut dengan moksa. Ujar Widanu yang sangat memahami apa yang diceritakan oleh Mbah Barno. Lalu apakah kau bisa membawaku ke alam gaib dari kerajaan Winduloka secara utuh, Le? Tanya Mbah Barno yang sontak membuat Widanu terkejut. Mendengar itu, Widanu hanya terdiam. Dia masih memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan Mbah Barno sore itu. Sementara di serambi rumah hari terlihat mulai gelap. Di tengah percakapan hangat itu, Tantri dan ibunya datang. Dan dengan isyarat kecil, Mbah Barno memberi tanda kepada Widanu untuk menghentikan cerita yang semakin terdengar menarik. Malam nanti datanglah ke sini, Le. Kita lanjutkan ceritanya. Ucap Mbah Barno yang langsung melangkah pergi meninggalkan Widanu masuk ke dalam rumahnya. Widanu menatap punggung Mbah Barno yang perlahan menghilang ke dalam rumah. Di langkah itu dia melihat tekad yang tidak goyah oleh usia dan juga beban yang telah dipikul terlalu lama. Dia tahu cerita itu belum selesai. Bahkan mungkin bagian terberatnya justru baru saja dimulai. Ketika senja benar-benar tenggelam, Widanu masih duduk di tempatnya. Hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Dia menyadari satu hal dengan jelas. Jika kelak dia benar-benar membantu membuka kembali jalan menuju Winduloka, maka itu bukan sekedar perjalanan gaib, melainkan keputusan yang bisa mengubah hidup banyak orang termasuk Tantri, Mbah Barno sendiri, dan dirinya. Malam pun turun dengan tenang tanpa tanda-tanda keganjilan seperti beberapa hari sebelumnya. Karang Anom tenggelam dalam rutinitasnya. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu, suara televisi samar terdengar dari kejauhan. Dan jalan desa kembali lengang setelah para petani beristirahat. Namun di balik ketenangan itu, Widanu justru merasa gelisah. Janji yang diucapkan Mbah Barno sore tadi terus berputar di kepalanya. Setelah pukul 9 malam, Widanu bangkit dari duduknya. Tanpa menunggu, dia melangkah mantap menuju rumah Mbah Barno, seolah nalurinya sendiri yang menuntun ke sana. Hatinya sudah bulat, jika cerita itu memang harus dilanjutkan, maka lebih baik dia mendengarnya dengan utuh. Rumah Mbah Barno kini terlihat terang dan suasana di dalamnya hangat, bersih serta jauh dari kesan angker seperti yang selama ini sering diceritakan warga desa. Tantri sempat menoleh ke arah Widanu yang datang. Wajahnya terkejut lalu tersenyum kecil. Namun dia memilih untuk tidak ikut campur. Dia paham ada percakapan yang memang hanya boleh didengar oleh mereka yang berada di jalurnya. Mbah Barno sudah menunggu di ruang tengah. Duduknya tegap, berbeda dengan sore tadi yang penuh bayang kenangan. Malam itu sorot matanya lebih jernih, seakan keputusan telah diambil.
Dan tanpa banyak basa-basi, Widanu duduk di hadapannya. Tidak ada canggung, tidak ada keraguan, hanya dua kesadaran yang saling berhadapan. Cerita tentang perjalanan hidup Mbah Barno pun kembali dimulai dari pertanyaan Widanu yang semakin penasaran. Apa sebelum Sukma panjenengan pergi ke Winduloka dalam waktu yang lama, Sekar Dewi sering menemui panjenengan, Mbah? Tanya Widanu dengan wajah yang terlihat serius. Jadi setelah aku membangun rumah ini dan mempersiapkan kamar untuknya, aku sering melakukan ritual untuk bertemu dengan Sekar Dewi, Le. Sambil aku terus mencari benda-benda mustika itu, aku juga terus dibantu olehnya, balas Mbah Barno menceritakan. Hubunganku dengan Sekar Dewi tidak lagi sebatas hubungan biasa. Lama-kelamaan aku jatuh hati padanya dan begitu juga sebaliknya. Dan pada puncaknya, aku memutuskan untuk tinggal di alam gaib itu, hidup bahagia dengan Sekar Dewi yang akhirnya menjadi ratu dari kerajaan Winduloka. Imbuh Mbah Barno sambil tersenyum. Lalu apa yang membuat sampean kembali lagi ke dunia nyata, Mbah? Tanya Widanu yang seketika membuat raut wajah Mbah Barno berubah. Setelah beberapa waktu aku berada di alam itu, kedamaian kerajaan Winduloka terusik. Kerajaan-kerajaan gaib kecil yang berada di bawah naungan Winduloka mulai memberontak setelah Sekar Dewi naik tahta. Saat itu aku ikut berperang juga, Le. Aku ikut membantu Sekar Dewi mempertahankan tahtanya. Hal itu terjadi karena Ki Subala telah memberikan beberapa mustika kehidupan dari makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Aku memiliki kekuatan dan kesaktian tinggi, tapi tetap saja aku memiliki kelemahan yang akhirnya diketahui oleh makhluk-makhluk gaib pemberontak, ujar Mbah Barno menceritakan. Di saat kerajaan gaib Winduloka sedang genting, beberapa makhluk mencoba merusak tubuhku yang terbaring lemah di kamar itu. Imbuh Mbah Barno sambil menunjuk ke arah kamar yang dimaksud. Dan karena tidak ingin kehilangan diriku, akhirnya Sekar Dewi memintaku untuk kembali ke dunia nyata dan menutup gerbang gaib yang selama ini menghubungkan kamar itu dengan Winduloka. Jadi itu sebabnya panjenengan ingin kembali lagi ke Winduloka, Mbah? Ucap Widanu dengan wajah yang terlihat tegas. Benar sekali, Le. Aku tidak ingin kehilangan Sekar Dewi. Maka dari itu, aku ingin memintamu mengantarku ke kerajaan gaib Winduloka. Balas Mbah Barno menegaskan niatnya. Apa ndak sebaiknya panjenengan meminta tolong pada Bapak saja, Mbah? Ucap Widanu yang membuat Mbah Barno tersenyum. Aku sungkan, Le. Aku tahu dia dapat dengan mudah melakukan itu. Tapi, balas Mbah Barno dengan kalimat terputus. Aku mengerti, Mbah. Dan jika memang niat panjenengan sudah bulat, aku akan membantu untuk mengantarkan panjenengan sampai ke kerajaan gaib itu. Tapi sebaiknya Bapak dan Ibuku jangan sampai tahu, Mbah, karena mereka pasti akan melarangku untuk melakukan itu, ujar Widanu yang akhirnya membuat Mbah Barno tersenyum bahagia. Oh iya, Mbah, apakah panjenengan masih menyimpan benda pemberian Sekar Dewi? Tanya Widanu yang langsung disambut anggukan kepala oleh Mbah Barno. Aku masih menyimpan potongan emas pertama yang diberikan Sekar Dewi, Le. Sebentar, aku ambil dulu. Balas Mbah Barno yang langsung bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah kamar. Tidak lama kemudian, Mbah Barno kembali dan duduk di hadapan Widanu. Setelah itu dia memberikan batangan emas murni sebesar korek api. Hanya ini yang aku miliki, Le, ujar Mbah Barno sambil memandang lekat ke arah emas batangan itu. Ini sudah lebih dari cukup, Mbah, karena benda ini memiliki energi yang sangat besar dan aku akan mengikuti jejak energinya yang mengarah ke Winduloka. Balas Widanu yang membuat Mbah Barno lega.
Lalu kapan kau akan mengantarku ke sana, Le? Tanya Mbah Barno dengan mata berbinar. Kalau panjenengan siap, malam ini saya bisa mengantarkan, Mbah. Balas Widanu tanpa sedikit pun rasa ragu. Terima kasih banyak, Le. Ucap Mbah Barno yang langsung bangkit kembali dari tempat duduknya. Gerakannya tenang, namun ada sesuatu yang berbeda pada langkahnya malam itu. Bukan kegamangan orang tua yang hendak pergi, melainkan keteguhan dari seseorang yang akhirnya sampai pada keputusan terakhir. Mbah Barno lalu melangkah ke kamar bule Asri. Dia mengetuk pelan pintu kamarnya, dan tidak lama kemudian pintu pun terbuka. Bule Asri muncul dengan sorot mata terkejut bercampur cemas. Tantri yang juga belum tidur ikut keluar dari dalam kamarnya dengan wajah yang menyimpan tanda tanya. Mbah Barno menatap keduanya lama, seolah ingin mengukir wajah itu dalam ingatan terakhirnya di dunia. Suaranya lirih tapi jelas, menyampaikan maksud yang sejak lama bersemayam di dadanya. Maafkan aku, Nduk, kalau aku mengganggu tidurmu, ucap Mbah Barno dengan mata berkaca-kaca. Ada apa, Pak D? Sepertinya ada hal penting, tanya bule Asri dengan wajah tegang. Malam ini aku harus pergi, Nduk, ucap Mbah Barno yang semakin membuat bule Asri dan juga Tantri bingung. Malam-malam begini si Mbah mau kemana? Tanya Tantri sambil menatap Mbah Barno, lalu pandangannya tertuju pada Widanu. Setelah jeda yang membuat suasana terasa hening, Mbah Barno pun mengatakan bahwa malam itu dia akan pergi ke tempat yang selama ini hanya hidup dalam doanya. Tempat di mana jiwanya tertambat dan tempat yang telah menunggunya dengan sabar. Tidak ada penjelasan panjang dan tidak ada kisah gaib yang kembali dibuka. Hanya kejujuran yang disampaikan tanpa ragu. Mbok, sampean itu jangan bikin aku dan Tantri sedih toh, Pak D, ucap Bu Asri dengan air mata yang kini membasahi pipinya. Tantri yang berdiri di samping Widanu pun ikut menangis. Dia tahu jika malam itu Mbah Barno akan pergi ke tempat yang pernah diceritakannya dulu. Apa si Mbah meminta sampean untuk mengantarkannya, Mas? Tanya Tantri kepada Widanu dengan tatapan penuh kesedihan. Iya, Tri. Sedari tadi sore, si Mbah sudah menceritakan banyak hal tentang masa lalunya. Dan kini keputusan beliau sudah bulat. Balas Widanu menjelaskan. Kalau memang begitu, aku tidak bisa berkata apa-apa, Mas. Tapi tolong pastikan si Mbah sampai di tempat yang dia tuju. Dan sampean juga harus segera kembali, ujar Tantri dengan air mata yang berderai. Mbah Barno kembali menyampaikan sebuah wasiat langsung dengan nada yang tak bisa dibantah. Dia berkata, jika seluruh harta yang dimilikinya seperti rumah, sawah, dan segala yang pernah dia kumpulkan diserahkan sepenuhnya kepada bule Asri dan Tantri, bukan sebagai warisan kematian melainkan titipan hidup yang telah dia tuntaskan. Dia meminta agar rumah itu tetap dijaga, bukan karena takut melainkan karena di sanalah banyak doa dan harapan pernah ditanam. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Mbah Barno, bule Asri terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Dia ingin bertanya, ingin menahan, tapi kata-kata tak pernah menemukan jalannya. Tantri melangkah mendekat, lalu memeluk Mbah Barno erat. Dalam pelukan itu tidak ada ratapan, hanya kehangatan yang mengalir pelan, seperti pamit yang sudah lama dipersiapkan oleh takdir. Mbah Barno mengusap kepala cucunya dengan sentuhan yang syarat pesan, lalu menarik diri perlahan. Setelah itu, Mbah Barno melangkah menuju kamar tempat dulu dia terbaring selama puluhan tahun. Widanu menyusul dengan menundukkan kepala sebentar kepada bule Asri dan juga Tantri, lalu mengikuti langkah Mbah Barno menuju kamar itu yang ada di bagian belakang. Pintu kamar itu terbuka dengan bunyi derit yang pelan. Ruangan tanpa jendela masih seperti dulu. Dindingnya tebal, lantainya dingin, dan udara di dalamnya seakan selalu berhenti di antara dua nafas. Di tengah ruangan, ranjang sederhana terhampar.
ranjang yang pernah menjadi jangkar bagi Sukma yang berkelana di Winduloka. Mbah Barno berdiri di ambang pintu, menatap ruangan itu dengan sorot mata yang tidak lagi menyimpan penyesalan. Dia melangkah masuk, diikuti Widanu yang langsung merasakan perubahan halus pada aliran energinya. Udara menebal seperti kain tipis yang ditarik perlahan dari dua arah berbeda. Widanu menutup pintu kamar perlahan. Bunyi kayu bertemu kayu terdengar pendek, namun dampaknya terasa jauh lebih dalam, seperti penanda bahwa malam itu perjalanan yang sesungguhnya telah dimulai. "Sekarang pejamkan mata dan pegang tangan saya dengan erat, Mbah," ucap Widanu tanpa ragu. "Kalau saya belum meminta untuk membuka mata, sampeyan jangan membukanya ya, Mbah," imbuh Widanu dengan tegas. Mbah Barno mengangguk pelan, tangannya yang telah lama dimakan usia terulur lalu menggenggam tangan Widanu dengan erat. Matanya terpejam, nafasnya diatur perlahan mengikuti irama yang tanpa sadar dituntun oleh Widanu. Widanu berdiri tegak di hadapannya, kakinya menapak mantap di lantai kamar yang dingin. Dia menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Pada saat itu kesadarannya ditarik masuk ke lapisan terdalam dirinya, tempat ajian-ajian tua yang tidak lagi berupa hafalan, melainkan denyut hidup yang menyatu dengan darah dan niat. Dia mulai merapal ajian Karangwana. Tidak ada suara keras, tidak ada gema yang memantul di dinding kamar. Mantra itu keluar dalam bisikan rendah hampir tak terdengar, namun setiap suku katanya membawa bobot yang menekan ruang. Udara di sekeliling mereka berubah perlahan, dingin lantai merambat naik bukan sebagai rasa beku, melainkan sebagai kekokohan. Seperti akar-akar raksasa yang tak terlihat. Energi ajian itu menjalar dari telapak kaki Widanu, menembus tanah, lalu melingkari kamar itu dari bawah hingga ke atas. Widanu merasakan pagar gaib mulai terbentuk. Bukan dinding, bukan kubah, melainkan lapisan-lapisan kesadaran yang saling bertaut. Energi dari ajian Karangwana mengikat raga Widanu dan Mbah Barno, membungkus keduanya dengan perlindungan yang rapat namun lentur, cukup kuat untuk menahan gangguan dari luar, namun tidak mengunci jalur yang akan mereka lalui. Di balik kelopak mata Mbah Barno, cahaya samar berdenyut pelan mengikuti aliran ajian itu. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah usia dan sakit yang selama ini dideritanya tertinggal di luar pagar yang baru saja terbangun. Widanu membuka telapak tangan kirinya, tetap menggenggam tangan Mbah Barno dengan tangan kanan. Dan dengan satu tarikan nafas yang lebih dalam, dia memindahkan fokusnya. Kini dia merapal ajian Jagat Papat. Nada rapalan berubah, jika Karangwana menumbuhkan, maka Jagat Papat memanggil. Bisikan Widanu kini terdengar lebih tegas, ritmenya berlapis, seolah empat arah mata angin menjawab secara bergantian. Di dalam kamar, udara yang tadinya padat mulai bergetar halus, bukan berputar, melainkan bergeser seperti kain yang ditarik dari sudut-sudut tak kasat mata. Widanu memusatkan niatnya pada jejak energi yang tadi dia rasakan, jejak lama yang tertinggal di kamar itu sejak puluhan tahun silam. Ajian Jagat Papat bekerja membuka batas, bukan dengan merobek dunia, melainkan dengan menyelaraskan dua lapisan yang selama ini saling menjauh. Dinding kamar tidak berubah bentuk, namun terasa menjauh. Lantai di bawah kaki mereka seakan kehilangan beratnya. Di antara nafas Widanu dan Mbah Barno muncul celah sunyi, tapi tidak kosong, melainkan penuh kemungkinan. Di balik kelopak mata Mbah Barno, kenangan lama berkelebat, cahaya jingga, kabut tipis, dan aroma logam hangat yang tak asing. Tangannya menggenggam lebih erat, seolah takut terlepas oleh arus yang mulai menariknya. Widanu menahan rapalannya tepat di puncak getaran. Dia tahu, satu tarikan niat lagi akan menentukan arah. Suaranya terdengar pelan namun mantap, menegaskan jalur yang akan dibuka. Bukan ke sembarang alam, melainkan ke Winduloka yang terikat pada sukma Mbah Barno.
Udara di kamar itu mulai berdesis halus. Di ruang sempit tanpa jendela, batas antara dunia nyata dan dunia tak bermata mulai menipis, seperti embun yang siap runtuh dari daun di ujung fajar. Dan perjalanan antar dimensi pun pada detik itu tidak lagi bisa ditunda. Pada detik ketika batas itu benar-benar terbuka, tubuh Mbah Barno terasa seperti ditarik keluar dari dalam dirinya sendiri. Bukan terangkat, bukan pula jatuh, melainkan terhantam dari segala arah sekaligus. Ada hentakan keras yang tidak berasal dari lantai, namun dari ruang itu sendiri. Raga yang selama puluhan tahun hanya menjadi jangkar, kini dipaksa bergerak, ikut melintasi jalur yang selama ini hanya dilalui oleh Sukma. Rasa sakit menjalar seketika, bukan seperti luka, melainkan tekanan yang meremas tulang dan daging dari dalam. Putaran itu datang tanpa aba-aba. Mbah Barno merasakan tubuhnya dipelintir, seolah setiap sendi diputar ke arah yang berbeda. Dadanya sesak, nafasnya tersendat, dan jantungnya menghantam keras, nyaris tak beraturan. Perutnya terasa kosong lalu penuh sekaligus, seperti dilambungkan ke kedalaman yang tak memiliki batas. Rasa mual bercampur nyeri menekan tenggorokan membuat rahangnya bergetar hebat. Kelopak matanya bergetar keras, terdorong oleh naluri untuk membuka dan mencari pegangan pada dunia yang dikenalnya. Dalam sekejap, kepanikan menyelinap. Ketakutan terasa semakin menekan ketika tubuhnya dipaksa menembus batas yang tidak diciptakan untuk raga. Namun ketika Mbah Barno akan membuka mata, sebuah suara menggema jelas di benaknya. "Kalau saya belum meminta untuk membuka mata, sampean jangan membukanya, Mbah." Suara Widanu terdengar tenang, tegas, dan tidak meninggi, serta tidak pula tergesa. Kalimat itu berdiri seperti pasak di tengah badai. Mbah Barno menggertakkan gigi menahan jerit yang hampir lepas dari dadanya. Tangannya menggenggam lebih erat meski dia tidak tahu lagi apakah dia masih menggenggam tangan Widanu atau sekedar berpegangan pada niatnya sendiri. Rasa sakit tidak lagi sekedar tekanan, tapi menjelma menjadi tusukan-tusukan halus yang menjalar ke seluruh tubuh. Dari ujung kaki, naik ke betis, paha, lalu merambat ke tulang belakang. Setiap ruas seolah disayat oleh arus tak kasat mata. Bahunya terasa seperti ditarik ke belakang, sementara dadanya terdorong ke depan, membuat tubuhnya seperti hendak terbelah dua. Mbah Barno tidak menjerit, dia bertahan dalam kegelapan di balik kelopak matanya. Cahaya-cahaya tidak beraturan berkelebat, berputar cepat dan saling bertabrakan. Di sela-sela putaran itu, kenangan lama menyusup tanpa diminta. Wajah Sekar Dewi muncul dari kabut, senyumnya tenang dan tatapannya seolah selalu tahu kemana takdirnya akan berlabuh. Kenangan itu menjadi jangkar baru. Rasa sakit masih ada, bahkan semakin tajam. Tapi kini Mbah Barno tidak lagi melawannya. Dia membiarkan tubuhnya diluluh lantahkan oleh arus perjalanan, sembari memusatkan pikirannya pada satu hal saja. Dia terus berkata dalam hati jika dia tidak sendiri. Dan dia meyakinkan dirinya jika ada Widanu di sisinya yang menuntun jalan menuju ke tempat yang diinginkannya. Perlahan-lahan putaran itu mulai berubah, tidak melambat namun menjadi lebih terarah. Hentakan-hentakan kasar berganti menjadi tarikan panjang yang dalam, seperti arus sungai besar yang akhirnya menemukan alurnya. Rasa sakit di tubuh Mbah Barno masih menusuk, tapi kini terasa lebih ringan. Dia mengatupkan matanya lebih erat. Dalam kesadarannya yang terombang-ambing, satu keyakinan tumbuh dengan jelas. Jika dia membuka mata sekarang, dia akan hilang. Dan karena itu, sekuat apapun tubuhnya menjerit, Mbah Barno memilih untuk tetap bertahan. Kesadaran Mbah Barno akhirnya tidak lagi terombang-ambing. Putaran yang sejak tadi mengoyak raga dan Sukma perlahan menipis lalu berhenti dengan tiba-tiba. Tidak ada hentakan terakhir dan tidak ada suara ledakan. Yang ada hanyalah rasa berat,
yang tiba-tiba kembali ke tubuhnya seolah seluruh beban dunia jatuh bersamaan ke pundaknya. Kakinya kini menyentuh sesuatu yang padat, bukan lagi lantai kamar, bukan pula tanah di sekitar rumahnya, melainkan permukaan asing yang terasa hangat dan bergetar pelan. Udara di sekitarnya tebal, syarat oleh aroma logam panas, debu, dan sesuatu yang getir. Tubuhnya masih terasa nyeri, namun rasa sakit itu kini tertahan, seakan dunia itu memaksa raga dan sukmanya menyatu. Widanu berdiri di sisinya, meski mata Mbah Barno masih terpejam, tapi dia merasakan kehadiran itu dengan jelas. Energi Widanu tetap tenang dan menjadi poros di tengah ketidakteraturan yang menyelimuti tempat mereka berpijak. Ajian yang melindungi keduanya masih bekerja menahan guncangan lanjutan yang datang dari arah yang tak terduga. Dan ketika akhirnya Mbah Barno membuka mata, pemandangan di hadapannya membuat dadanya terasa diremas. Kerajaan gaib Winduloka telah berubah. Bangunan-bangunan yang dulu menjulang megah kini runtuh sebagian, patah dan terbelah. Menara-menara yang dahulu menyatu dengan akar-akar raksasa kini miring dan retak, beberapa ambruk hingga menyisakan puing yang berserakan. Lorong-lorong panjang yang dulu teratur kini terputus dan tertimbun bongkahan gelap yang hangus di beberapa sisi. Tanah keras berwarna gelap yang menjadi ciri Winduloka terkelupas, memperlihatkan lapisan bawah yang berpendar kusam, seolah inti dunia itu sedang terluka. Widanu segera memahami, bukan dengan penglihatan biasa, melainkan melalui kepekaan yang telah ditempa oleh jalur gaib. Tanah yang bergetar tidak berasal dari pergeseran alam, melainkan dari langkah-langkah pasukan. Hawa panas yang menyengat bukan sisa ritual, melainkan jejak benturan kekuatan. Angin yang berdesir membawa gema yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Gema pertempuran yang masih berlangsung di lapisan lain kerajaan itu. Mbah Barno berdiri terpaku. Kini di hadapannya bukan lagi Winduloka yang dia kenal. Tidak ada kemegahan yang menyambut, tidak pula ketenangan yang dulu menjadi alas kerinduannya. Yang tersisa hanyalah kerajaan gaib yang terluka, berdiri di ambang kehancuran, seolah ditahan paksa agar tidak runtuh sepenuhnya. Tubuh Mbah Barno bergetar halus, bukan oleh dingin, melainkan oleh kenyataan yang menghantam lebih keras dari putaran perjalanan tadi. Dia telah kembali membawa raga dan sukmanya sekaligus, namun dunia yang dia tuju ternyata sedang terbakar oleh perang yang belum usai. Di tengah puing dan debu, Widanu tetap berdiri tegak. Perlindungan gaib yang membungkus mereka berdenyut pelan, menyesuaikan diri dengan medan yang penuh kekacauan. Dia tahu, di alam ini mereka tidak sekedar tiba, tapi mereka telah memasuki wilayah konflik, tempat setiap langkah dapat menentukan hidup dan mati. Dan di hadapan mereka, kerajaan gaib Winduloka terbentang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai medan ujian yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Oke, itulah tadi kisah pertama dari perjalanan Widanu, di mana akhirnya mereka sampai di kerajaan gaib Winduloka yang kini sedang mengalami kehancuran. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Winduloka? Dan apakah Widanu akan meninggalkan Mbah Barno lalu kembali ke dunia nyata, atau malah ikut membantu kerajaan gaib itu? Semuanya akan terjawab pada episode yang akan datang. Oke, saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.